Di sini saya akan menjelaskan tentang pertempuran Ambarawa. Apa sih pertempuran Ambarawa itu? Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi antara Indonesia dan tentara Inggris. Peristiwa ini terjadi antara 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, dan Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa dimulai saat pasukan sekutu dan Nika atau pemerintahan sivil Hindia Belanda mulai mempersenjatai tawanan perang Belanda di Ambarawa dan Magelang. Hal ini kemudian memicu kemarahan pada penduduk setempat. Hubungan pun semakin runyam saat sekutu mulai melucuti senjata anggota Angkatan Darat Indonesia. Nah, apa sih latar belakang dari pertempuran Ambarawa itu? Peristiwa pertempuran Ambarawa dimulai pada saat terjadi insiden di Magelang pada 20 Oktober 1945. Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 atau militer Inggris mendarat di Semarang yang dipimpin oleh Brigadir Battle. Oleh pihak Republik Indonesia, Battle diperkenakan untuk mengurus pelucutan pasukan Jepang. Ia juga diperbolehkan untuk melakukan evakuasi 19.000 interne sekutu atau APW yang berada di Kampung Banyu, Biru, Ambarawa, dan Magelang. Tetapi ternyata mereka diboncengi oleh orang-orang Nika atau Netherlands Indisch Civil Administration atau pemerintahan sipil Hindia Belanda. Mereka kemudian mempersenjatai para tawanan Jepang pada 26 Oktober 1945. Insiden ini pecah di Magelang. Pertempuran pun berlanjut antara Tentara Keamanan Rakyat atau dengan TKR dengan tentara Inggris. Pertempuran sempat berhenti seolah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Battle di Magelang pada 2 November 1945. Mereka pun mengadakan perundingan untuk melakukan gencatan senjata. Melalui perundingan tersebut tercapai sebuah kesepakatan, antara lain pihak Inggris akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi APW Jalan Raya Magelang. Ambarawa terbuka lagi lalu lintas Indonesia dan Inggris. Inggris tidak akan mengakui aktivitas Nika dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Sayangnya, pihak Inggris mengingkari perjanjian tersebut. Kesepakatan dan kelemahan yang ada dalam pasal tersebut digunakan Inggris untuk menambah jumlah pasukannya yang berada di Magelang. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Maura. Nah, dari latar belakang tadi, saya akan melanjutkan tentang jalan pertempuran Ambarawa. Terjadi pada tanggal 29 November dan berakhir pada tanggal 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan Pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Awalnya, perang ini terjadi pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa. Pecah pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Soemarto dan pasukan Inggris. Pada tanggal 21 November, pasukan Inggris yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa dan dilindungi oleh pesawat-pesawat udara. Pertempuran mulai berkobar pada tanggal 22 November saat pasukan Inggris melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pasukan pemuda lain yang berasal dari Boyolali, Salatiga, dan Kartasura membentuk garis pertahanan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Dari arah Magelang, pasukan TKR dari Divisi 5 Purwokerto di bawah pimpinan Imam Adrongi melakukan serangan fajar. Serangan ini bertujuan untuk memukul pasukan Inggris yang berkedudukan di Desa Pingit. Pasukan Imam pun berhasil menduduki Pingit. Sementara itu, kekuatan di Ambarawa semakin bertambah dengan datangnya 3 batalion yang berasal dari Yogyakarta. Mereka adalah Batalion 10 Divisi X di bawah pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Sarjono, dan Batalion Sugeng. Meskipun tentara Inggris sudah dikepung, mereka tetap mencoba menghancurkan kepungan tersebut. Kota Ambarawa dihujani dengan tembakan meriam. Untuk mencegah jatuhnya korban, TKR diperintahkan untuk mundur ke Bedono oleh masing-masing komandannya. Bala bantuan dari Resmen 2 dipimpin oleh M. Sarbini dan Batalion Polisi Istimewa dipimpin oleh Oni Sestotmojo serta batalion dari Yogyakarta berhasil menahan gerakan musuh di Desa Jambu. Di Desa Jambu terjadi rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kolonel Holland Iskandar,
Rapat ini menghasilkan terbentuknya suatu komando yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran bertempat di Magelang. Pada 26 November, salah satu pimpinan pasukan harus gugur. Ia adalah Letnan Kolonel Isdiman, pemimpin pasukan asal Purwokerto. Posisinya pun digantikan oleh Kolonel Sudirman. Sejak saat itu, situasi pertempuran berubah semakin menguntungkan pihak TKR. Pada 5 Desember 1945, musuh berhasil terusir dari Banyubiru. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi Maura, yaitu akhir dari Perang Ambarawa. Akhir dari Perang Ambarawa adalah kemenangan gemilang oleh kesatuan-kesatuan TKR di bawah pimpinan Kolonel Sudirman yang merupakan Komandan Divisi 5 Banyumas. Perjuangan memenangkan pertempuran Ambarawa dimulai pada tanggal 11 Desember 1945, di mana Kolonel Sudirman mengadakan persiapan bersama dengan Komandan Sektor TKR dan juga para laskar. Adapun penyerangan baru dimulai pada tanggal 12 Desember 1945, sekitar pukul 4 dini hari. Pertempuran ini berlangsung selama 4 hari, di mana pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran selesai dengan Indonesia sebagai pemenang dan pihak tentara sekutu dan NICA dipukul mundur ke Semarang. Pertempuran berakhir dengan kemenangan gemilang dari TKR. Benteng pertahanan sekutu yang tangguh berhasil direbut pasukan TKR. Kemenangan pertempuran Ambarawa kemudian diabadikan dengan dibangun monumen Pelagan Ambarawa dan diperingati secara resmi setiap tahun sebagai Hari Juang Kartika atau Hari Jadi TNI Angkatan Darat.